Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bi'audillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ananda sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mengkaji Dirosah Islamiyah yang pada semester ini kita akan membahas tentang ilmu tauhid, ilmu ketuhanan yang akan membahas tentang 6 rukun iman. Pada minggu yang lalu saya telah membagikan beberapa buku, di antaranya adalah buku Ad-Dirosah Al-Islamiyah yang telah saya kumpulkan, saya nukil, saya adaptasi dari beberapa kitab. Yang kali ini akan kita mulai pembahasannya mulai bab 1. Oleh karena itu mohon Ananda segera mempersiapkan bukunya, pensil atau bolpoinnya. Nanti ketika saya ngaji, saya jelaskan, bisa diterjemahkan, bisa diartikan baik per kata maupun per kalimat. Saya berharap meskipun pengajian ini lewat daring, kita ikuti sampai selesai. Semoga meskipun lewat daring, ilmu kita berkah, bermanfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Ananda sekalian yang berbahagia, nanti akan saya terjemahkan satu persatu. Ananda tinggal mengartikan, menulis di bukunya masing-masing. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, inilah fasal. Fil imani, tentang keimanan, billahi, pada Allah subhanahu, maha suci Allah, ta'ala, dan maha luhur Allah ta'ala. Bab ini menjelaskan tentang fasal iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan rukun iman yang pertama di antara 6 rukun iman yang harus kita imani, kita percayai. Sebelum membahas tentang rincian bagaimana iman pada Allah, kita akan memulai apa itu akidah Islamiyah. Nomor 1, al-aqidatu, keyakinan. Al-islamiyatu, yang islami, keyakinan umat Islam. Apa keyakinan umat Islam itu? Iyal umuru, adalah urusan, perkara, hal, allati ya'taqiduha, yang meyakininya, yang mempercayainya. Siapa ahlul islami, pemeluk Islam. Ayajrimuna, yang membenarkannya. Siapa
pemeluk atau orang Islam bisihatiha, dengan benar atau dengan mantap. Yang dimaksud akidah al-Islamiyah adalah perkara urusan yang diyakini oleh umat Islam, yang dibenarkan oleh umat Islam secara mantap atau secara hak. Jadi keyakinan umat Islam itu namanya akidah al-Islamiyah. Kemudian apakah yang dinamakan dengan Islam itu? Kok ada akidah al-Islamiyah? Berarti akidahnya orang Islam. Apa sih Islam itu? Al-Islamu, Islam itu wal iqraru, adalah pernyataan bil lisani, dengan lisan. Islam itu dinyatakan dengan lisan, menyatakan bahwa Islam berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dinyatakan dalam bentuk 2 kalimat syahadat. Di samping dinyatakan dengan lisan, juga wat tasdiqu, dan pembenaran bil qalbi, dalam hati. Di samping Islam itu diikrarkan, dinyatakan dengan lisan berupa ucapan, juga dibenarkan dalam hati. Dibenarkan dalam hati bi anna jami'a ma, dengan bahwasanya semuanya ja'a bihi, yang datang padanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keselamatan, adalah hakun, nyata, benar, wasidkun, dan juga benar. Jadi Islam itu artinya dinyatakan dalam bentuk lisan, dibenarkan dalam hati berupa keyakinan bahwa semua yang dibawa, yang didatangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyata dan benar. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah nyata, hak, wasidkun, dan benar. Ananda sekalian, sekarang kita masuk pada rukun atau prinsip-prinsip akidah Islamiyah. Arkanu aqidatil islamiyati, rukun akidah Islamiyah. Sittatu asya'a, ada 6 hal. Rukun Islam, rukun akidah Islam ada 6 hal. Apa itu? Yang pertama, iyal imanu, adalah percaya billahi, pada Allah Ta'ala. Rukun iman atau rukun akidah Islamiyah yang pertama adalah iman pada Allah. Yang berikutnya adalah wal imanu, dan percaya bimalaikatihi, dengan malaikat-malaikatnya. Percaya bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikatnya yang jumlahnya kita enggak bisa mengetahui. Yang wajib diketahui
hanya ada 10, mulai malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan. Berikutnya wal imanu, dan percaya bikutubi, dengan kitab-kitabnya. Di samping iman pada para malaikatnya, kita juga harus beriman pada kitab-kitabnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kitab-kitabnya itu apa saja. Yang wajib diketahui memang hanya ada 4, tapi nanti kita akan kupas pada pertemuan berikutnya. Berikutnya adalah wal imanu, dan percaya birusulihi, dengan rasul-rasulnya. Allah memiliki rasul dan nabi. Yang rasul sekaligus menjadi nabi yang wajib kita ketahui ada 25 rasul dan nabi, mulai Nabi Adam dan yang terakhir Nabi Muhammad. Berikutnya adalah wal imanu, dan percaya bil yaumil akhiri, pada hari akhir, pada hari kiamat. Kita harus percaya bahwa suatu saat nanti, mungkin bisa besok, mungkin bisa bulan depan, bisa tahun depan, wallahu a'lam, tapi nanti akan datang suatu hari yang namanya disebut hari akhir atau hari kiamat. Itu wajib kita percaya. Yang keenam adalah wal imanu, dan percaya bil qadari, dengan qada dan qadarnya Allah. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang dirasakan, yang ditimpakan oleh Allah kepada semua makhluknya di muka bumi ini, merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 6 rukun iman, atau ada 6 rukun akidah al-Islamiyah. Yang pertama iman pada Allah, iman pada para malaikatnya, iman pada kitab-kitabnya, dan iman pada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman pada qada dan qadarnya Allah. Berikutnya al-imanu, keimanan, kepercayaan, percaya billahi, pada Allah subhanahu, maha suci baginya, wa ta'ala, dan maha luhur Allah ta'ala. Apa sih artinya iman pada Allah subhanahu wa ta'ala itu? Apa artinya? Arti ijmalan, secara global, iman pada Allah, percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala secara global adalah huwa an-na'taqida, yaitu kita berkeyakinan Allah, sesungguhnya Allah adalah muttasifun, bersifat. Kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki sifat, bijami'i sifatil kalami, dengan semua sifat kesempurnaan, wa munazzahun, dan suci, an jami'i sifatin nuksoni, dari semua sifat kekurangan. Jadi yang dimaksud iman pada Allah adalah, ini definisi secara global, adalah kita berkeyakinan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kesempurnaan dan kesucian dari
semua sifat-sifat kekurangan. Allah tidak memiliki sifat kekurangan apapun, tapi Allah mempunyai sifat sempurna dan suci. Itu arti iman pada Allah secara global. Sekarang apa artinya iman pada Allah secara rinci? Al-imanu, iman billahi pada Allah subhanahu, maha suci baginya, wa ta'ala, dan maha luhur Allah. Arti iman pada Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan, secara rinci. Jadi biasa di dunia akidah itu ada istilah makna global, ada makna rinci. Namanya ijmalan wa tafsilan. Ijmalan itu secara global, tafsilan secara rinci. Iman pada Allah subhanahu wa ta'ala secara rinci adalah huwa anna kita, yaitu kita berkeyakinan Allah, sesungguhnya Allah adalah mausufun, bersifat. Berkeyakinan bahwa Allah itu memiliki sifat. Sifat apa? Bil wujudi, sifat wujud atau ada. Kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu punya sifat wujud, ada. Wal qidami, dan dahulu. Allah punya sifat dahulu. Wal baqai, dan kekal. Allah punya sifat kekal, tidak rusak. Wal mukhalafati lil hawadisi, dan berbeda dengan makhluknya. Wal qiyami binafsihi, dan berdiri sendiri tanpa ada bantuan orang lain, tanpa ada bantuan yang lain. Wal wahdaniyati, dan esa, satu jumlahnya, tidak berbilang. Wal hayati, dan hidup. Wal ilmi, dan mengetahui, ilmu. Wal qudrati, dan berkuasa. Wal iradati, dan berkehendak. Was sam'i, dan mendengar. Wal basori, dan melihat. Wal kalami, dan berfirman. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu hayyun, maha hidup. Allah itu maha hidup. Alimun, juga maha mengetahui. Qadirun, maha berkuasa. Muridun, maha berkehendak. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Mutakallimun, maha berfirman. Iman pada Allah subhanahu wa ta'ala secara rinci artinya bahwa kita berkeyakinan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wujud, ada, qidam dahulu, baqa kekal, mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk, wal qiyami binafsihi, dan berdiri sendiri, wal wahdaniyat, dan esa, wal hayatu hidup, wal ilmu ilmu, wal qudrati berkuasa, wal iradati berkehendak, wasam'i mendengar, wal basari melihat, wal kalami berfirman.
Dan juga Allah itu maha hayyun, maha hidup, alimun, maha mengetahui, qadirun, maha berkuasa, muridun, maha berkehendak, sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat, mutakallimun, maha berfirman. Secara singkat, arti iman pada Allah baik secara global maupun secara rinci sudah kita bahas. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas secara rinci satu persatu sifat wajib bagi Allah yang 20 ini. Apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqa, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini pengantar pengajian tauhid kita. Pada pertemuan akan datang akan kita bahas secara detail, secara dalam. Kita yakini, kita kuatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pada pertemuan kali ini, sebagai tindak lanjut, ada beberapa pertanyaan yang harus Ananda jawab. Silahkan nanti ditulis, diketik, jawabannya bisa disampaikan, dilaporkan di e-learningnya masing-masing. Soal yang pertama, kesimpulan dari kajian tadi, apa yang dimaksud dengan akidah Islamiyah? Jelaskan. Tadi sudah kita jelaskan secara singkat. 2, apa yang dimaksud dengan agama Islam? Apa itu agama Islam? 3, apa saja rukun akidah Islamiyah? Keimanan terhadap 6 rukun iman tadi sebutkan. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah secara global? Jelaskan apa maksudnya, apa pengertiannya. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan beriman pada Allah secara rinci atau detail? Jelaskan. Ya, silakan dijawab, hasilnya dikumpulkan, dilaporkan di e-learningnya masing-masing. Demikian secara singkat yang perlu saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kesehatan, kekuatan, corona segera pergi dari daerah kita, dari negeri kita, dari dunia secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama rafa'tas sama'a bila amatin irfa' waba'a kuruna min qaryatina min biladina wa min biladil muslimin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.